Halo, Assalamualaikum, selamat sore, bertemu lagi dengan saya Zulkifli dari Prakasa Bangun. Kali ini kita akan mereview rumah karya terbaru kami yang beralamat di Grand Satya, Bunder Asri, Kebomas, Gresik, nomor 1. Nah, ini adalah tampak rumahnya. Kita jelaskan terlebih dahulu di sisi luar. Ini renovasinya yang kita ubah adalah yang paling mencolok itu adalah kusen dan pintu ruang tamu atau ruang utama. Jadi ini kita menggunakan bahan aluminium dengan jendela kanan kiri aluminium warna hitam dengan jendelanya bermotif kotak-kotak. Sedangkan untuk pintunya kita menggunakan jati dengan finishing melamin coklat, full jati. Terus kemudian ini adalah handle kita memakai warna hitam stainless dengan motif horizontal. Ini yang lagi ngetren saat ini ya, pintu bermotif garis-garis horizontal. Kemudian kita geser di sebelah sini, sebelah kamar ya, ini jadi ini dinding kamar depan, ini tidak merubah banyak. Ini memang dari awal yaitu ada tali air. Sedangkan untuk jendelanya ini kita modif. Jadi awalnya jendelanya warna putih polos, kemudian kita kasih ornamen warna hitam kotak-kotak. Jadi terlihat konsep Skandinavian minimalis seperti itu. Kemudian kita geser lagi, ini yang sisi menarik dari rumah ini ya, jadi kita ada akses khusus, ini pintu khusus, nantinya ini akan tembus ke ruang outdoor. Nanti kita akan bahas ruang outdoor setelah kita masuk ke dalam rumah. Sekarang untuk depannya sendiri, tampak depan atau di atas kanopi, itu kita memakai atap bitumen dan kita gunakan jendela buffen yang bahasa kerennya adalah dormer. Nah, dormer itu adalah jendela di atas genteng seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke dalam rumah ya. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam rumah. Ini awal kita masuk dari pintu ruang tamu tentu saja adalah ruang tamu. Ruang tamu ini sendiri berukuran 3 dikali 6 meter. Nah, di dalam ruang tamu ini kita memakai lantai granit 60 kali 60 dan plafon menggunakan gipsum. Kita cat warna putih. Sedangkan untuk ukuran tinggi dari floor ke plafon di tempat ruang tamu ini itu cukup tinggi, sekitar 7 meter. Nah, ini adalah kondisi existing rumah. Jadi awalnya rumah ini dulu plafonnya juga desainnya cukup tinggi. Kemudian kita tambah aksesoris yaitu plafon kita beri drop ceiling. Drop ceiling dengan perpaduan cahaya warna kuning. Dan kita tempatkan lampu gantung dengan motif klasik modern ya, jadi pas dengan nuansa rumahnya seperti itu. Sedangkan ini rumah ini andai kata suatu saat dibuat model mezanin atau lantai 1,5 ya, itu sangat mumpuni, sangat bisa karena tinggi plafon sendiri sudah cukup tinggi seperti itu. Kita masuk lebih dalam lagi di ruang tamu ini, di sebelah kanan dan kiri itu ada kamar ya. Sebelah kanan dulu, kita bahas sebelah kanan dulu, ada kamar depan dan kamar belakang. Ini kamar ini adalah existing rumah, jadi kita tidak merubah denah di kamar ya. Ini kamar kita menggunakan pintu multiplex dengan motif horizontal. Seperti yang saya katakan tadi, motif-motif seperti ini lagi banyak dipakai di rumah-rumah modern. Sedangkan kusennya ini adalah existing. Jadi ini kusen aslinya. Kusen aslinya kita cat ulang, awalnya putih kita cat jadi hitam. Jadi kita tidak membuang
banyak material ya. Nah, kita bisa lihat di dalam kamar seperti biasa masih kosong ya, hanya ada jendela di depan untuk sirkulasi udara dan cahaya. Kita tutup, kita geser ke yang satunya. Terus untuk yang kamar belakang, kamar kedua atau kamar tengah sama masih kosong ya. Jadi ini tidak berubah juga, jendela belakang pun tidak berubah. Jadi jendela belakang nanti itu nyambung, ada void di dalam kamar. Ini cukup menarik ya, nanti kita bahas di kamar belakang. Ini kita tutup, kita bahas lagi, kita masuk ke samping. Di samping kiri saya, nah ini sangat menarik. Jadi rumah ini itu terdapat 3 void atau 3 skylight ya. Jadi cahaya masuk itu di berbagai tempat di dalam rumah ini. Ini void yang pertama, ini kita sambung dengan pintu geser kaca. Nah, ini pintu geser. Nah, sedangkan ruang yang outdoor ini itu yang saya jelaskan tadi nyambung di akses depan. Jadi ini ruang tamu yang private, istilahnya private, sedangkan ini adalah ruang tamu atau ruang bebas ya, ruang serbaguna yang semi outdoor. Semi outdoor karena atasnya itu kita kasih atap kanopi dengan lapisan polikarbonat bening. Jadi cahaya masuk dan udara juga masuk. Jadi ketika di ruang tamu misal ini dibuka itu udara masuk, bisa masuk lewat depan dan lewat samping. Jadi terkesan ISIS, kalau bahasa Jawanya ISIS ya. Sedangkan untuk luar ini bisa dibuat kongko-kongko, buat ditaruh kursi. Jadi buat istilahnya kalau mau merokok atau mau tamu mau merokok atau barbekyuan bisa di tempat ini. Ini di bawahnya itu ada 2 taman ya, tapi ini masih belum tertata. Yang taman ada taman kita pakai rumput sintetis dan rumput beneran. Jadi seperti itu. Dengan lantai motif kayu. Jadi ketemu pintu kayu, lantai kita pakai kayu. Kita masuk lebih dalam. Ini di pojok ruang tamu ini ada kamar tidur utama. Kamar tidur untuk yang punya rumah ya. Jadi ukurannya adalah 3,5 kali 3,5 meter. Berhubung ini agak miring ya tanah belakang, jadi modelnya trapesium. Kita masuk ke dalam. Nah, ini kondisi kamar utama, sangat hotel sekali. Kalau saya beri istilah sangat hotel sekali, sangat lux. Kita bisa lihat ketika masuk sudah ada terlihat kamar mandi dengan sekat kaca temper glass. Kita pakai yang tebal 1 cm. Sedangkan di atas plafon ini kita pakai mainan drop ceiling dengan sinar cahaya warna kuning. Kita bisa lihat di sini ada ada jendela. Jendela ini tentu untuk ruang untuk ventilasi. Ini jadi udara masuk bisa lewat sisi sini dan ada satunya lagi. Jadi ini nyambung di void yang kedua ya. Kemudian di kamar ini dilewati 2 void. Jadi ini sangat menarik ya denanya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini ada jendela yang di kamar tengah tadi nyambung ke kamar utama. Ini ada atasnya kita kasih kanopi bening. Sedangkan bawahnya kita pakai rumput sintetis. Nah, ini bisa dilihat. Ini rumput palsu ya. Jadi tapi suasananya itu alami, tapi rumputnya rumput palsu. Nah, seperti itu. Kita pakai granit, bawahnya kita pakai granit motif marmer alami ya. Kita masuk di kamar mandi ini cukup cukup hotel ya. Jadi kita bisa lihat terdiri dari ada shower gantung, terus ini ada kloset kita pakai toto. Kemudian dindingnya kita pakai keramik dengan motif kotak-kotak
Seperti itu. Kenapa kita pakai ini ya, apa namanya, kaca ya, sekat kaca, karena untuk meminimalis ruangan. Jadi berhubung ruangan ini kalau dikasih kamar mandi sebenarnya sempit, berhubung ini adalah kebutuhan, jadi kita pakai kaca temper untuk sekat ruangan kamar mandi. Seperti itu. Jadi terlihat sangat luks, sangat hotel. Kita masuk ke ruangan berikutnya. Jadi tadi masih nyambung ya dari ruang tamu. Kita plong lurus, kita notok, itu ada ruang void, ruang wudhu. Jadi ini ada keran, ini fungsinya adalah untuk wudhu. Kita bisa lihat, oh ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, bagaimana cara kerja dari rumput sintetis. Nah, ini kita bisa buka. Nah, ini adalah di bawah rumput sintetis ini ada apa namanya, lantai aci. Ini sudah pernah kita posting di Instagram kami ya. Nanti monggo kepo-kepo, itu saya bahas detail. Ini saya bahas singkat saja bahwa rumputnya itu bisa dibuka tutup seenaknya. Jadi tidak dikasih lem atau apa. Ini keran nanti, nah, nanti bisa masuk ke saluran afur seperti itu. Nah, terus kalau misal apa namanya, kita pergunakan airnya nanti ngalir di afur. Kalau misalnya ini tanah asli atau tanah biasa, ini lama keringnya. Jadi paling pas itu kalau indoor di bawah rumput sintetis adalah lantai aci. Sedangkan di atas itu kita ada kanopi, kita pakai atap warna bening sehingga untuk apa namanya, cahaya bisa masuk dan ruangan bisa kering. Kita masuk di sebelah void ini ya, itu ada musola. Nah, musola ini sendiri itu adalah existing, ruangan aslinya rumahnya. Kita finishing ulang, kita kasih lantai dengan motif granit warna hitam. Kita bisa lihat, ini apa namanya, sebelah ruang wudhu, dan ini adalah musola dengan ukuran 1,5 kali 2,5 meter. Kita masuk ke sampingnya, itu adalah kamar mandi. Jadi kamar mandi ini kita memakai pintu aluminium dengan kaca. Kita kasih motif kotak-kotak seperti jendela di ruang tamu ya. Ini kita bisa masuk. Nah, ini terkesan mewah ya. Jadi kita pakai dinding warna putih dan sekat kaca temper. Dan ini kita ada apa namanya, kita pakai wastafel dan kaca cermin seperti itu. Oke, kita masuk ke depan apa namanya, depan kamar mandi. Itu ada untuk cuci jemur. Nah, jadi ini untuk cuci jemur. Ini bukan jemur, untuk cuci, untuk apa, mesin cuci. Jadi mesin cucinya nanti di sini, ini ada cop-copan, ini letaknya di bawah tangga persis ya. Jadi konsepnya kering, mesin cuci kering lah, cuci kering. Kemudian di ruangan tengah ini sangat unik ya, jadi denahnya itu saling menyambung, private tapi saling menyambung. Jadi ini ada meja dapur, kita menggunakan motif yang senada antara dinding dengan meja. Jadi ini lagi ngetren juga di kalangan apa namanya, inspirasi rumah. Terus kemudian ini kita pakai sink besar dengan keran apa namanya, keran stainless. Nah, cukup kencang, alhamdulillah sudah masuk ya airnya. Ini panjangnya meja dapur ini adalah 3 meter. Dan ini ada kompor tanam. Bahan stainless ini dari tuan rumahnya sendiri ya yang milih. Jadi terlihat sangat luks, nah, terlihat sangat mewah untuk meja dapurnya. Tinggal nanti dipasang kabinet bawah dan kabinet atas. Kita masuk di samping, nah, jadi tembus. Itu tadi yang untuk ruangan apa? Nah, ini tembus ya. Jadi untuk ruangan void apa, ruang tamu dan dapur ini tembus. Jadi misal tamu mau dilesehan di sini atau kongko-kongko di tempat outdoor ini ya, jadi kita bisa menyajikan. Nah,
menyajikan kita masak-masak di sini, pisang goreng atau cireng atau bonggolan. Nah, ada nanti bonggolan khusus ya, saya punya kontak personnya yang jual bonggolan enak di Gresik ya. Itu apa namanya, dimasak di sini langsung disuguhkan di odor. Nah, seperti itu. Jadi ruangannya private tapi saling menyambung. Kita masuk ke ruangan lantai 2. Jadi kita bahas dulu untuk tangganya. Ini ukurannya lebar 90 dengan anak tangganya motif kayu. Jadi sekarang ini tangga itu arahnya itu pasti di motif-motif kayu. Bisa kita pakai ini keramik motif kayu. Ini cukup mudah untuk perawatannya. Kita biasa memakai calcifloor seperti di episode-episode sebelumnya. Oke, untuk railingnya biasa ya pakai tralis biasa dengan hulu 4x4 dan 1x3. Kita langsung naik ke atas ya. Oke, kita sudah naik di lantai 2. Lantai 2 sendiri ini ada pintu ya. Nah, jadi lantai 2 ini difungsikan untuk ruangan serbaguna. Jadi bisa untuk gudang dan atau ruang kerja juga bisa. Jadi ini bisa nyambung ke 2 tempat. Jadi ini di pojok ya. Jadi di depan itu adalah balkon. Balkon depan dan balkon samping. Kita bahas dulu di balkon samping ya. Jadi balkon samping ini konsepnya masih rumah tumbuh ya. Jadi untuk daerah ini itu belum ditutup. Nah, jadi nanti bisa nanti ditutup pakai kanopi, tapi untuk sementara ini dibiarkan outdoor. Nah, bisa kita lihat ini ruangannya cukup lega, yaitu dengan luas 4 meter dikali 6 meter. Ini bisa difungsikan untuk kungku-kungku juga, untuk ruang jemur juga bisa. Sedangkan ini kita bisa lihat ini ada tandon, dan kita bisa di belakang kita bisa melihat pemandangan jalan tol. Jalan tol Gresik Cerme. Sedangkan ini di depan itu adalah genteng existingnya. Kita mungkin langsung masuk ke depan ya, ke balkon. Jadi di area balkon depan ini dipisahkan oleh pintu kaca dan jendela. Nah, dengan kita memakai sama bahan aluminium warna hitam dan kaca bening. Ini untuk depannya itu. Nah, ini kalau dibuka semuanya itu udara dan cahaya itu bisa masuk dengan sangat lega ya. Ini di depan ini fungsinya itu untuk kungku-kungku juga. Jadi banyak ruang santai outdoor di rumah ini. Karena rumah ini cukup luas dengan ukuran lebar depan 7 meter, panjang rumah 15 meter dan lebar belakang itu adalah 9 meter. Jadi rumah yang cukup luas dengan tatanan yang kita buat seperti ini. Sedangkan untuk balkon depannya itu sudah kita kasih atap kanopi dengan atap UPVC putih. Nah, jadi bahan UPVC itu adalah bahan penutup kanopi yang paling ringan, paling awet, paling dingin, dan paling tidak berisik kalau ketika hujan. Akan tetapi harganya cukup lebih tinggi daripada penutup atap yang lain. Seperti itu. Jadi saya jelaskan lagi cerita renovasi rumah ini ya. Jadi rumah ini dulunya itu sempat akan dikerjakan dengan salah satu pemborong lain atau kontraktor lain, akan tetapi dalam perhitungannya itu terjadi over budget. Nah, sedangkan tuan rumah kembali ke saya dengan saya menggunakan konsep renov on point atau kita merenovasi sesuai dengan kebutuhan dari tuan rumah.
Jadi berbeda gambarnya, desainnya dari desain saya dan desain kontraktor sebelumnya. Desain saya itu kita konsep rumah tumbuh, jadi ada beberapa aksesoris yang belum terpasang seperti ya yang di balkon samping atas tadi ya belum di kanopi tapi sudah fungsional seperti itu. Jadi kalau renovasi itu harus mengetahui atau menyesuaikan budget yang dipunya oleh tuan rumah. Jadi spesifikasi kita mengikuti, desain kita mengikuti, terus kebutuhan ruangan atau denah juga kita mengikuti dari budget tuan rumah, seperti itu. Mungkin itu saja review dari rumah ini. Jangan lupa kunjungi di Instagram kami karena banyak sekali tips-tips tentang rumah di Instagram kami dan kita update juga berbagai macam karya-karya kami di Instagram kami. Dan saya mohon untuk bisa mensubscribe dan like, share di akun YouTube kami agar YouTube kami bisa terus berkembang. Mungkin itu saja review dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di episode berikutnya.